Selamat pagi, salam kepada Sobat Transformasi Digital. Pada hari ini kami akan kembali berdiskusi mengenai digital transformasi di sebuah perusahaan yang besar dan juga merupakan global lighthouse yang pertama di Indonesia. Jadi selamat datang kembali kepada podcast 4.0 kami, terutama untuk menyambut konferensi Industri 4.0 nanti di Jakarta. Di sini kami akan juga mencoba menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan transformasi digital itu sendiri. Saya Alexander Ludi, salah satu wakil ketua umum Dewan Transformasi Indonesia, ingin mengucapkan juga selamat datang kepada para pemirsa transformasi digital di sini. Dalam hal ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu untuk memahami dunia teknologi digital yang mutakhir tentunya, yang dampaknya kepada bisnis, industri, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam podcast ini kita akan juga mempelajari lebih dalam tentang bagaimana digital transformasi itu dilakukan, kemudian juga mengeksplorasi yang terkini mengenai inovasi dan juga kisah sukses dari para perusahaan-perusahaan yang telah bertransformasi secara digital. Dari mulai kecerdasan buatan, analisa data, Internet of Things, ya, dan juga komputasi awan. Kami berharap bahwa kita dapat menggali kekuatan transformasi dan juga teknologi ini, dan bagaimana bahwa teknologi ini mengubah wajah industri di seluruh dunia. Apakah Anda seorang pemimpin bisnis yang dinamis, ya, yang ingin tetap berada di dalam persaingan yang kuat di dalam dunia bisnis saat ini, atau seorang penggemar teknologi yang ingin tahu tentang perkembangan teknologi terbaru, dan juga atau hanya sekedar sebagai pemerhati yang ingin mengerti bagaimana digital transformasi telah mengubah dunia ini, maka podcast ini akan menjadi tempat yang sangat menarik bagi Anda untuk mengeksplorasi itu. Maka dengan ini terakhir kami akan mengajak bersama-sama menyaksikan podcast 4.0 dengan tamu kali ini yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Dendi Firmansyah. Silakan, mungkin Bapak bisa mengenalkan diri Bapak di ekosistem digital transformasi PT Petrosin sendiri, Pak. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Dendi Firmansyah. Saat ini saya bekerja di Petrosi sebagai Senior Full Stack Developer Lead. Dan saat ini di Petrosi tentu kita sedang membangun secara besar-besaran tentunya digitalisasi dan transformasi digital terutama, dan juga mengimplementasikan industri 4.0 itu sendiri. Iya, gitu, Pak. Luar biasa, Mas. Jadi ini saya panggil Mas saja ini karena Anda jauh lebih muda dari saya tentunya. Iya, Pak. Jadi memang sebetulnya konsep dari Kementerian Perindustrian saya lihat dari 2 tahun belakangan ini sangat luar biasa ya, terutama dengan adanya pusat industri digital 4.0 yang sudah berdiri. Sudah pernah mampir kan? Iya, yang di Kebayoran Lama. Lihat, Pak. Itu luar biasa bahwa di dalam suatu gedung yang begitu megah ya, 8 lantai, tercakup 5 helix ya di dalam inovasi, yaitu startup ekosistem itu sendiri, korporasi seperti Bapak ya, kemudian government sebagai pihak yang meregulasi, ya, regulator, investor tentunya ya, dan juga dari pihak korporasi yang paling terpenting. Nah, kira-kira di PT Petrosi sendiri bagaimana hal ini terbentuk, digital transformasi ini? Konsepnya sendiri seperti apa sih? Kami ingin tahu nih. Jadi di Petrosi itu sendiri ya, kita sendiri punya tagline gitu yang namanya 3D, yaitu diversifikasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi. Nah, tagline itu sendiri kita implementasikan di dalam setiap hari yang terjadi di perusahaan. Nah, oleh karena itu, karena salah satu tagline utamanya adalah digitalisasi,
kita juga berusaha mengembangkan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan di industri mining itu sendiri untuk kita mulai pergunakan untuk menggunakan digitalisasi secara umum gitu. Dan jadi oleh karena itu banyak juga use case di mining terutama yang dapat kita transformasikan ke dalam dunia digital seperti itu, Pak. Menarik bahwa Anda sebagai sebuah perusahaan mining pertama ya yang mendapatkan global lighthouse ya dari World Economic Forum tentunya. Nah, kira-kira Anda bisa ceritakan sedikit kepada sobat-sobat transformasi digital ini, bagaimana challenge-nya keseharian yang Anda lakukan gitu. Kita mengenal lah yang namanya ISO atau Six Sigma ya. Betul. Proses. Ini tentunya kan suatu yang luar biasa baru begitu. Iya. Silakan, Mas. Nah, jadi sebenarnya perjalanan digitalisasi Petrosi ini dimulai di tahun 2018 ya awalnya. Ketika itu kita ada suatu proyek namanya Proyek Tabang. Itu terletak di Kalimantan ketika itu. Nah, di awal mulanya itu kita berusaha untuk mereduce nggak cuman cost, tapi berbagai macam hal yang terjadi di dunia mining itu sendiri gitu. Nah, ketika di tahun 2018 itu dimulailah transformasi digital kita yang pertama, di mana kita mulai mengimplementasikan bagaimana kita punya data yang lumayan besar ketika itu dari data-data IoT. Bagaimana kita mulai menggather insight dari data-data tersebut gitu. Nah, day to day-nya umumnya kita menggunakan dari aplikasi yang kita bikin untuk mendapat insight lebih mendalam tentang apa yang terjadi di setiap site yang kita punya gitu. Dan menarik bahwa istilahnya saya ingin lebih explore lebih dalam, deep dive ya ke pemaparan Anda tadi bahwa inisiasinya itu sendiri apakah dari eksternal atau internal, apakah bottom up atau top to bottom gitu. Karena ini kan menjadi challenge dalam corporate culture itu sendiri begitu. Mas, kira-kira bisa menceritakan lebih dalam mengenai hal itu? Ya, jadi sebenarnya kita inisiasinya itu mulai dari internal kita sendiri dulu gitu. Jadi umumnya kita dari divisi kita yaitu Transformation Office, kita coba. Anda udah punya Transformation Office di tahun 2018? Betul. Oke. Di tahun 2018 itu dimulailah project Transformation Office pertama, di mana kita mulai datang ke setiap departemen dari masing-masing departemen yang ada di Petrosi itu sendiri gitu. Nah, dari setiap departemen itu kita coba melakukan suatu idea gathering. Untuk pemilihan tim transformasi office-nya sendiri, karakter mungkin yang Anda rekrut, apakah orang-orang tertentu atau bagaimana Anda merekrut tim transformasi itu sendiri? Karena tentunya mereka harus punya mindset yang harus bertransformasi diri mereka sendiri dulu, baru mereka bisa ke yang luar ya. Iya. Jadi ya ketika di awal-awal tentunya tim yang direkrut itu lebih ke transformation officer dan sebagainya gitu ya. Gimana kita mulai menggali potensi-potensi apa yang kita bisa dapatkan dari industri mining itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya diverse banget sih, kita nggak cuman awalnya orang-orang dari IT doang atau dari mining doang gitu. Kemudian ada juga dari konsultan bisnis dan sebagainya gitu. Nah, dari berbagai orang-orang yang diverse tersebut, kemudian kita mulai gain insight apa nih di dunia mining ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk kita melakukan suatu transformasi digital itu sendiri gitu. Dari pemaparan di awal tadi bahwa ketakutan memang dengan adanya VUCA ya kan, kasus pandemi yang luar biasa. Klaus Schwab memang telah mengantisipasi itu ya dengan adanya tentunya dark factories dan kemudian industri 4.0. Kira-kira ketakutan apa yang dirasakan oleh Petrosi sehingga
dengan cepat bisa mentransformasi dirinya sendiri. Karena saya masih ingat bahwa ada suatu ungkapan dari John Maynard Keynes ya, bahwa sebetulnya bukan ide yang baru yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagaimana Anda keluar dari mindset lama Anda. Nah itu kan sulit. Apalagi Anda sudah melakukan punya corporate culture yang begitu lama, dan Anda harus merubah itu semua tentunya. Nah kira-kira tantangannya apa sih Mas di level bawah ataupun di level mikro begitu? Iya, sebenarnya tantangan utamanya itu kalau di industri mining ya, itu bagaimana kita mereduce cost yang ada di site-site itu sendiri tentunya gitu. Dimana setiap site tentu karakteristiknya beda-beda ya gitu. Exactly. Nah ketika kita akan mereduce cost dan setiap site punya karakteristik yang berbeda, maka kita juga perlu ide yang berbeda-beda gitu di setiap site itu sendiri gitu. Dan setelah itu dari sisi kita sebagai transformation office, kita berusaha untuk memadu padankan setiap hal yang berbeda-beda tersebut untuk menjadi suatu transformasi digital gitu. Ya, kebetulan Anda sudah menyebut transformasi digital, saya ingin masuk kepada justru teknisnya. Jadi salah satu juga yang menarik yang Anda mungkin bisa sedikit gambarkan mengenai information teknologi yang dibuild dalam Petro sendiri itu seperti apa? Konsep dasarnya mungkin. Jadi gini, di industri mining, terutama di mining kontraktor, kita kan mining kontraktor utamanya ya. Dan kita membaginya dalam ada beberapa section gitu dari perjalanan pertambangan itu sendiri. Yang pertama dari eksplorasi, kemudian feasibility study, kemudian kita mulai konstruksi, which is kita juga ada divisi EPC-nya di dalamnya. Kemudian habis itu eksekusi atau ekstraksinya, dan yang terakhir itu istilahnya penutupan dari mining itu sendiri kan. Nah setiap section tersebut punya banyak ide-ide yang bisa kita gali gitu, punya banyak insight yang bisa kita ambil. Nah mulai dari situ digitalisasi kita mulai berjalan gitu. Jadi dari tahap eksplorasi kita juga ada inovasi di mana kita membuat yang namanya Minerva Exploration contohnya. Nah, Minerva ini adalah corporate branding kita untuk digitalisasi kita gitu. Nah, eksplorasi itu sendiri kita tentu pengen tahu kayak misalkan di suatu site itu letak dari potensi materialsnya di mana gitu. Curious to know, tim Anda di Transformation Office tadi, kira-kira umurnya berapa sih Mas average-nya? Average-nya kalau saya lihat hampir mungkin di 30-an ya. Oke. Gitu. Ya, noted. Jadi ini menarik karena memang kebetulan saya kan di Wakil Ketua Umum untuk One Tree sendiri di ekosistem startup. Jadi kalau Anda sempat visit, sudah pernah visit ke PD? Mungkin. Oh, belum. Nah, ini Anda harus visit di sana. Itu di lantai 8 itu memang dari Kemenperin BDFSMI sendiri memang memberikan suatu fasilitas yang luar biasa untuk startup ekosistem. Jadi ada semacam co-working space di sana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda memanfaatkan ya tentunya potensi-potensi anak-anak muda ya, millennials yang luar biasa ini, yang agile ya, yang crazy idenya luar biasa lah kalau bagi saya. Ini masuk di dalam ekosistem industri Anda, corporation Anda yang rigid tentunya. Karena Anda punya regulasi yang tentunya rigid ya kan. Anda nggak mau ingin trial and error ya kan, atau mengurangi produktivitas Anda ya, atau misalnya menyetop suatu produksi hanya untuk melakukan testing suatu barang atau jasa baru, sehingga berapa million of dollars Anda hilang misalnya dalam hal itu. Nah kira-kira bagaimana Anda mengakomodasi inovasi startup anak muda? Nah, anak muda itu sendiri kan tentu banyak ide-ide gilanya gitu ya. Nah, anak-anak muda itu sendiri juga yang mana bisa mendrive
yang generasi tua ini untuk lebih agile lagi gitu mungkin. Nah, di Petrosi sendiri tentunya kita juga berusaha untuk mengimplementasikan segala sesuatunya dengan agile. Gitu. Dan Anda punya hackathon gitu kalau kita biasanya kan yang terjadi kan hackathon. Tentu kita punya hackathon dari masing-masing departemen. Oh, masing-masing punya, kemudian Anda sentra. Itu tiap apa? Periodenya tiap apa? Maksudnya hampir setengah tahunan sih, hampir selalu ada. Dan kita juga punya ideation yang kita beri nama Cinta gitu. Oh gitu. Wah ini menarik. Ada mungkin ideation platformnya sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai innovation hub, ya kan. Jadi PD itu salah satu innovation hub, ya. Itu memang di Klaus Schwab sendiri di Industri 4.0 itu kalau kita ke Zurich Technopark itu sangat mirip. Di sana udah ada 250 company masuk dalam ekosistem itu. Nah, yang menjadi tantangan kadang-kadang itu bagaimana para startup yang tentunya idenya banyak juga bertumbukan dan saling berkompetisi kan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk industri ini, mereka bisa berkolaborasi, bukan menganggap sebagai saingan ataupun apa istilahnya, menyimpan ide-ide mereka hanya untuk mereka gitu. Nah, kira-kira mungkin usulan Anda yang tadi kita sempat diskusi, Anda cukup lama ya di Berlin ya. Berapa tahun Anda di Berlin? Enggak, saya di Stuttgart. Stuttgart, sorry. Stuttgart. Sprechen Sie Deutsch ya? Ya, oke. Ya. Jadi memang kira-kira apa nih yang membedakan ekosistem Stuttgart ya dengan Mercedes-Benz-nya? Betul. Iya kan? Anda udah lihat bagaimana mereka luar biasa lah. Otomotif klasternya terutama. Dibandingkan dengan di Indonesia begitu, yang menurut saya pengalaman memang bantu drone di Bantul, Yogyakarta. It's really difficult, Mas. Karena kita harus beli dari Surabaya, dari Tegal, ya kan, dari berbagai kota di Indonesia untuk dimasukkan ke Bantul, dan harganya kayaknya nggak compete begitu kan. Betul. Nah, kira-kira bagaimana yang dikaitkan dengan mining, Mas? Apa Anda punya mining cluster sendiri? Atau ide apa yang mungkin Anda bisa sharingkan kepada para pemirsa sobat transformasi digital ini? Iya, jadi kalau dari saya ya mungkin connected itu salah satu hal yang sangat penting ya, dimana kita bisa tahu orang yang satu ngerjain apa, orang yang satu ngerjain apa gitu. Nah, dengan kita punya insight dari masing-masing orang ini bisa apa dan bisa ngerjain apa, maka kita bisa menyatukan yang ide-ide gila yang dari anak-anak muda tersebut ke dalam suatu tempat yang sesuai dan bisa menjadikan suatu inovasi yang baik gitu ke depannya. Seperti itu sih. Jadi Anda punya corporate hub sendiri ya, innovation hub ya? Betul, kita ada ya di transformation office itu sendiri kita anggap dia sebagai innovation hub-nya. Dan Anda punya proses ideation, incubation, dan acceleration. Betul. Atau Anda sampai hanya di incubation-nya, kemudian acceleration-nya diambil dari luar? Acceleration-nya juga di kita juga sih. Oke. Jadi tapi kita juga membuka kemungkinan dari pihak luar untuk melakukan acceleration-nya. Sebagai mentor ataupun coach dan sebagainya. Atau coach, betul. Dan itu merupakan apa istilahnya suatu yang full time ya orang-orangnya? Enggak, kalau yang acceleration dari luar tentu enggak full time. Yang incubator gitu maksud saya. Oh, yang incubatornya iya. Karena itu proses yang paling penting. Betul. Ya. Kira-kira berapa lama Anda melakukan incubation? Incubation tuh 1-2 biasanya tahun atau 1 tahunan lah. 1 tahun ya. Oke. Ya, jadi menarik sekali. Kembali kepada Petrosi proses dalam proses sebagai global lighthouse. Anda sendiri ikut dalam proses itu waktu kemarin? Iya, masih ikut. Kira-kira itu berapa lama sih, Mas, proses sampai dari awal sampai Anda mendapatkan gelar itu gitu? Itu kurang lebih 1,5 tahun nih. 1,5 tahun. Luar biasa cepat, Mas. Oke, interesting bahwa Anda sampai di dalam tahapan seperti itu. Memang karena memang tidak banyak institusi yang bisa sampai ke situ, Pak. Iya. Jadi mungkin Anda kapan-kapan juga bisa sharing juga di PD nanti kira-kira proses itu kepada kami gitu, Pak. Tentu, iya. Mungkin ada beberapa juga yang saya ingin tanyakan, terutama menyangkut apa istilahnya
pengalaman Anda ya. Seberapa connect sebetulnya pengalaman Anda? Saya dengar Anda juga di Internet of Things ya. Iya. Ya, kira-kira itu connect dengan proses apa yang terjadi transformasi digital di Petrosi sendiri. Iya, jadi terutama untuk yang tahap sekarang kita mulai juga mengembangkan Internet of Things-nya gitu. Jadi ya sebelumnya saya memang lulus dari S2 ketika itu di University of Stuttgart dengan bidang Embedded System Engineering, di mana untuk saat sekarang kita mulai mengeksplorasi IoT yang kita sebelumnya kan kita beli gitu ya. Nah kita mulai untuk bikin sendiri gitu. Dan sebenarnya dengan bikin sendiri itu kita bisa lebih banyak kemungkinan yang kita bisa dapatkan, seperti misalkan sensor apa yang tadinya mungkin mahal banget terus dia bisa jadi lebih murah gitu, dan sensor apa yang bisa dikawinkan dengan apa sehingga dia bisa lebih efektif, seperti itu sih. Ya, total sekarang berapa karyawan di Petrosi kalau boleh saya tahu? Dengan berhitung operatornya ya udah hampir 8.000. 8.000 luar biasa. Nah, untuk mengetahui secara real time itu Anda tentunya punya dashboard ya? Betul. Oke, dan itu semua bisa dipantau dari head office Anda begitu? Betul. Bahkan yang lebih menarik yang terbaru kita punya namanya platform Digital Twins. Apa itu, Mas? Digital Twins itu kita memimik apa yang ada di site. Jadi kayak kita memvirtualisasikan site itu sendiri di dalam 3 dimensi. Gitu. Itu salah satu juga helix di industri 4.0 ya, Digital Twins. Iya, betul. Dan di mana nantinya ke depannya kita bisa menggunakan AR or VR devices juga gitu. Oke, jadi Anda mengarah ke situ. Betul. Kira-kira mungkin Anda bisa sedikit ungkapkan rencana-rencana ke depan, mungkin nggak usah dibuka semua begitu, kira-kira yang cukup men-trigger nih anak-anak muda ini dengan ide-ide gilanya, terutama yang di PD itu bisa ke sana gitu arahnya. Kira-kira Anda bisa kasih gambaran? Iya, jadi ya seperti yang saya bilang, kalau di beberapa industri pasti yang lain-lainnya pastinya banyak ya use case yang bisa kita gali gitu. Dengan ide-ide gila kita bisa membuat sesuatu yang tadinya nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin gitu. Nah, salah satunya terutama sekarang kan perkembangan dunia itu udah lebih cepat ya, terutama sejak adanya cloud computing. Itu banyak membantu kita untuk mempercepat digital transformation kita tentunya. Seperti itu. Ada pertanyaan titipan ini dari pihak event organizer Naganaya ya, bahwa apa cara data analitik Anda atau manajemen Anda di dalam supporting Anda punya transformasi digital? Karena kan data it will be the next oil. Gold atau oil ini kan. Oil. Nah, itu kira-kira gimana Anda membatasi apakah ini bisa untuk publik atau ini dan sebagainya? Ya, yang paling utama sih untuk data manajemennya kita harus punya identity and access management pastinya, dimana kita bisa membatasi data mana yang layak dikonsumsi publik, data mana yang dikonsumsi private, dan juga dari data itu kita bisa gain insight lebih banyak dengan analytic tools yang umumnya sekarang udah banyak lah di di luar sana untuk digunakan seperti itu. Dan tentunya dengan the power of cloud computing untuk saat sekarang, terutama kita bisa lihat AI dan sebagainya itu sudah sangat berkembang, maka kita bisa menggali lebih jauh potensi-potensi dari data-data kita yang sudah ada gitu. Ya, diskusi terakhir kemarin dengan Sam Altman ya, foundernya OpenAI. Kelihatannya semua kita agak dengan ChatGPT dan sebagainya. Anda kebetulan mention AI juga salah satu helix di dalam industri 4.0 ya kan. Betul. Nah, itu apa Anda melihat itu? Apakah fear, ketakutan, threat atau opportunity? Karena banyak orang mengatakan wah ini akan menjadi pengganti manusia misalnya. Akan lay off gitu kan, karena semua akan dilakukan oleh robot ya.
AI dan sebagainya, mining. Kira-kira gimana di dalam industri mining sendiri Anda melihatnya, Mas? Kalau di industri mining saya melihatnya itu sebagai suatu opportunity yang sangat besar sih, gitu. Melihat dari beberapa industri mining di luar negeri juga yang sudah banyak menggunakan AI untuk day to day-nya operation mereka, itu tentu menjadi suatu tantangan buat kita untuk bagaimana kita mengimplementasi AI ini dengan lebih baik tanpa mengabaikan cyber security-nya. Seperti itu sih, Pak. Nah, itu Anda menyebutkan semuanya itu Helix-nya. Saya mau justru sedikit masuk ke dalam penyiapan SDM kita. Karena kan memang PD itu adalah di bawah Dirjen BPDMSI ya. Dirjen untuk sumber daya manusianya. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang Anda lihat ke depan tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana penyiapan tenaga kerjanya ke arah mana? Itu mungkin bisa di-share, Mas. Jadi kalau saya melihat di masa depan itu tidak hanya orang yang mengerti web developer atau istilahnya backend atau full stack developer gitu, tapi orang yang bisa mempergunakan AI dengan baik itu dan bisa menghasilkan suatu inovasi, itu akan jauh lebih maju lagi orang tersebut. Jadi AI itu hanya sebagai tools gitu ya? AI itu hanya sebagai bukan tools. Sebagai menggantikan orangnya? Bukan. Tapi Anda memanfaatkan AI itu untuk tools? Oke, contohnya mungkin yang konkret yang Anda sudah jalankan di bidang mining misalnya, Mas? Ya, jadi misalkan kita pakai ChatGPT untuk menentukan misalkan threat mana serangan contoh di cyber ya. Yang sekarang itu lagi berkembang itu kan cyber security itu kita berusaha untuk mengotomatisasi banyak hal dengan menggunakan AI itu sendiri gitu. Jadi misalkan ketika ada serangan dari luar itu akan langsung otomatis di. Memang serangan itu fakta ada, Mas ya? Oh, banyak. Terutama untuk perusahaan sebesar Anda ya. Betul. Tentunya kan orang-orang iseng ataupun orang yang ya istilahnya expert lah. Betul. Mencoba dengan ransomware-nya mungkin ya, seperti itu ya, mencoba memblok. Nah, kira-kira seberapa istilahnya genting cyber security ini bagi Anda? Untuk saat sekarang tentu sangat berini sekali untuk terutama ke depan ya. Makanya salah satu another next hot job itu salah satunya cyber security. Oke, jadi ini para pemirsa harus mengerti bahwa ternyata menurut Mas Dendi next job yang paling hot adalah cyber security. Terakhir ini dalam kontekstual data analitik dan data management sendiri dan sudah Anda jawab. Kemudian juga yang menarik bahwa challenge. Mungkin Anda bisa berikan selain tadi sudah memang diberikan hint bahwa cyber security sebagai salah satu challenge. Ada lagi kira-kira challenge lain? Apakah memang mining kita sudah makin berkurang misalnya? Sehingga Anda bisa dengan AI mencari source baru ataukah mineral-mineral baru. Betul. Begitu kan? Apa kira-kira yang challenge itu yang Anda pikir cukup faktual di masa depan? Challenge utama di kita terutama di Indonesia itu yang paling utama itu internet, dimana dengan kita punya site-site yang sangat remote area itu speed internetnya tidak bisa terlalu cepat tentunya. Jadi connectivity-nya nih? Betul, karena dia remote area dan kita harus pasang istilahnya VSAT di sana, internetnya jadi tidak terlalu baik. Nah, itu adalah salah satunya, dan salah duanya pastinya kita berusaha untuk menggunakan internet itu sebaik mungkin. Jadi dengan speed internet yang lambat, gimana caranya kita bisa mengoptimize data yang kita kirimkan dan sebagainya. Jadi 5G memang suatu istilahnya nyata di depan sebagai salah satu helix juga itu ya. Salah satu yang akan membantu. Tapi umumnya di mining memang 5G-nya belum ini ya, Mas? Atau? Belum jalan. Oke, jadi ini mungkin pesan juga menarik untuk ketua umum kami kebetulan dari Telkom company gitu ya. Jadi ini menarik bahwa ternyata banyak juga lokasi-lokasi mining yang belum tercover ya. Banyak. Masih banyak sih.
Jadi itu mungkin challenge yang harus kita perdalam. Kemudian ada lagi mungkin Mas, sebelum saya mungkin masuk ke lebih kepada apa istilahnya, bagaimana Anda membangun juga tim-tim startup internal Anda. Saya tertarik untuk sedikit ngomong itu sebelum nanti kita masuk ke closing remark mungkin. Ya, jadi termasuk juga dengan tadi yang saya bilang mining kita yang diverse banget, itu juga challenge utamanya tentunya datanya itu kan big data kan. Ya. Nah, big data itu sendiri memang another next thing, karena data itu oil tentunya. Nah, kita juga perlu tahu istilahnya pengkategorian datanya seperti apa gitu. Terus strategi gimana data arsitektur yang baik, itu juga tentu menjadi challenge itu sendiri sih. Kemudian mungkin yang terakhir untuk inovasi dari para milenial sendiri, apakah Anda mengalami kesulitan juga untuk mendapatkan apa istilahnya potensi ideation ataupun apa istilahnya anak-anak yang bisa membantu dalam hal inovasi Anda, atau Anda melihatnya seperti apa sebetulnya ekosistem startup kita di Indonesia? Kalau saya sih melihatnya, berkacanya karena saya dulu pernah tinggal di Jerman. Jadi menurut saya yang kita harus mulai kembangkan lagi adalah bagaimana kita mensinergikan universitas, terus company, betul, dan sekali. Apa namanya komunitas-komunitas di luar, sehingga kita bisa mendapatkan the most of them gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai macam insight dari berbagai macam dari berbagai macam sektor gitu atau stakeholders. Ya, link and match ya. Link and match, betul. Jadi itu memang menarik Anda membuka ini, bahwa di dalam ekosistem innovation yang ada, entah kota, city ya, kemudian akademia, universitas, corporate seperti Anda, dan yang terakhir ini PD yaitu industrial. Memang secara umum dilihat memang industrial cukup powerful, karena itu memang mengconnect startup langsung dengan industri real, begitu kan. Sedangkan kalau tadi universitas memang kita masih link and match-nya masih kurang dibandingkan dengan ekosistem di Jerman misalnya. Sehingga apa yang dihasilkan di akademi atau universitas itu lebih hisapnya konsep prototyping. Sehingga bagi Anda industri kan melihatnya kadang-kadang sebelah mata juga. Ya kan, Anda bikin konsep seperti ini Anda cuma menghabiskan waktu kami aja kan di corporate. Sedangkan di corporate sendiri memang tetap challenge-nya adalah adanya tembok-tembok korporasi tadi, bahwa ini jangan keluar karena ini kan kita yang membangun, ya kan, takut kompetitor nanti apa yang mengambil dan ya seperti itu. Padahal kalau kita lihat di industrial sebetulnya itu kan semua startup sewaktu lunch atau makan pagi mereka gabung bersama walaupun dari berbagai kompetitor, tapi mereka akhirnya kembali ke ruangan mereka masing-masing membangun ide ataupun mimpi mereka sendiri-sendiri dengan melakukan tadi seperti Anda katakan menggather semua informasi yang available kan, yang itu penting untuk mereka bangun mimpi-mimpi ataupun inovasi mereka di sendiri-sendiri. Itu yang memang belum ya sedang diusahakan sebetulnya dengan adanya PD sih Mas. Jadi mungkin bantuan Petrosi dalam hal ini penting untuk memberikan tentunya sebetulnya juga open innovation tadi. Nah, kira-kira gimana nih itu, saya sedikit juga ingin bertanya kepada Anda untuk open innovation Anda seperti apa di Petrosi? Ya, sebenarnya kalau menurut saya open innovation itu tentu saja baik ya. Terutama bisa jadi mungkin antara suatu perusahaan dengan pesaingnya, suatu perusahaan dengan tadi saya bilang universitas seperti itu. Nah, kedepannya tentu akan lebih baik kalau open innovation ini dibangun dalam suatu wadah gitu, dimana misalnya saya belum mungkin salah satunya dengan PD itu bisa menghubungkan antara corporate dan juga
universitas-universitas dan juga komunitas-komunitas, sehingga kita bisa saling tukar ilmu, tukar pengetahuan, dan juga tukar kemampuan mungkin juga. Ya gitu. itu menarik. Saya tidak terpikir kemarin juga memang. Ya tapi memang tetap challenge-nya adalah mindset sih Mas. Mindset. Yes. Memang wadahnya memang arahnya ke situ. Anda tepat sekali tadi menyatakan itu. Tapi kembali lagi memang mindset itu yang perlu memang kita harus tetap kita coba provocate lah. Betul. Untuk bisa berubah. Betul. Nah mungkin ada dari Anda beberapa pesan atau anak muda ataupun juga perusahaan-perusahaan lain kan di Indonesia baru 2 nih yang global lighthouse-nya. Betul. Sedangkan Pak Menteri sendiri kemarin dalam grand opening-nya meminta Pak Ketum Menteri sendiri Dewan Transformasi Digital untuk bisa at least tambah lagi gitu. Another 2 mungkin ya kan. Itu kira-kira untuk kandidat-kandidat berikutnya mungkin ada sedikit pesan atau apa? Iya mungkin pesannya ini sih, jangan hanya berfokus di satu hal, cobalah buka mindset kita untuk berbagai macam hal. Karena dunia di luar sana itu ya nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita mungkin di Indonesia kita nggak nemu, tapi di luar bisa nemu gitu. Itu menarik banget Mas. Anda jadi membuka satu-satu sedikit sebenarnya salah satu analisa dari Prof. Weber ya dari Zurich University sempat melakukan analisa mengenai challenge Indonesia di 2024 ya, terutama di bidang transformasi digital. Itu bahwa untuk mencari seorang leader yang bukan hanya ahli di dalam digital skills-nya sendiri, karena kita untuk penggunaan gadget ataupun skills untuk digitalnya itu luar biasa. Tapi bagaimana cross border, cross industri dan cross sektornya. Seperti Anda katakan 360 derajatnya ya. Nah, itu yang paling sulit memang. Jadi itu yang menjadi challenge kita nantinya menjadi leadership di sana. Dan terakhir juga memang waktu saya sempat ikut salah satu konferensi dengan aeronautika militer waktu itu di Roma ya. Pertanyaannya menarik Mas. Apa yang dibutuhkan sebetulnya untuk kita ke depan bertransformasi digital? Apakah kemampuan menggunakan pesawat tempurnya ya kan? Ataukah training mengenai persenjataan dan lain sebagainya kan? Jadi lebih ke teknis. Apakah ternyata jawaban mereka kebanyakan adalah bagaimana mengubah mindset. Jadi itu yang ternyata dibandingkan training ya kan alat atau digital skill yang sudah memang mereka luar biasa. Ternyata yang paling the top of tip topnya lah istilahnya kalau di itu adalah bagaimana mengubah mindset. Yes. Mungkin kira-kira Petrus ada pendidikan seperti itu untuk mengubah mindset. Apa Anda melakukan kayak I don't know like outdoor activities atau bagaimana kira-kira Anda internal untuk mengubah mindset Mas? Iya, tadi sih seperti yang aku bilang biasanya kita melakukan ideation ya. Kemudian tipenya apa Mas ideationnya? Jadi saya tertarik untuk tahu. Ada ideation gathering kayak misalkan kita ngumpulin ide-ide dari seluruh ada ya employee, itu ya. Jadi nggak cuma dari orang-orang atas saja, tapi dari bottom to top. Tapi kan kadang-kadang itu challenge-nya bahwa dengan adanya bos atau supervisor di dalam ideation gathering itu, mereka takut anak buahnya, takut dibodohi. Kamu bodoh idenya. Itu saya punya pengalaman di akademi atau universitas. Mereka tidak keluar idenya karena profesornya di ruangan itu. Nah itu kira-kira Anda punya ini mungkin intermezzo sedikit sebelum selesai ini nanti. Kira-kira Anda punya ide atau harus supervisornya di situ atau memang supervisornya atau atasannya di luar? Kalau menurut saya supervisornya juga harus hadir. Harus hadir. Iya tetap. Nah
Kalau dibilang ada yang bilang idenya itu bodoh, itu menurutku orang yang tidak bisa membuka mindsetnya itu sendiri. Siapa tahu dari ide bodoh tersebut kita bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya penting gitu. Jadi tidak ada ide yang bodoh, tapi yang ada gimana caranya kita mengembangkan ide bodoh tersebut menjadi sesuatu yang penting. Ya, gitu. Di startup kita punya moto idea is cheap, execution is matter kan. Betul, idea is cheap. Ya, jadi sebenarnya ide bisa aja terlontar, tapi bukannya bodoh, tapi paling tidak Anda punya ide, ya kan. Iya. Tapi kan eksekusinya yang paling penting. Eksekusinya seperti apa? Iya. Jadi itu mungkin sesi terakhir dari kita. Mungkin ada hal-hal yang lain, Mas Dendi, yang mungkin ingin diungkapkan untuk para pemirsa ini, berhubung Anda kan luar biasa ini. Kita mendengarkan langsung dari Global Lighthouse Industri 4.0. Ya, jadi tentu seperti yang aku bilang tadi, tidak ada suatu ide yang bodoh. Tinggal gimana kita mengeksekusinya dan bagaimana kita mencari orang yang tepat dan informasi yang tepat, data yang tepat, dan kita mensinergikan itu semua menjadi suatu hal yang baik untuk dan inovasi yang baik di kedepannya. Seperti itu sih. Ya, luar biasa. Kita harus kasih aplaus nih untuk Mas Dendi. Makanya dapat Global Lighthouse. Terima kasih para sobat transformasi digital atas istilahnya dalam pembicaraan kita luar biasa dengan seorang anak muda yang ikut membantu transformasi digital di PT Petrosi ya. Salah satu leader di bidang mining ya, dan juga meraih Global Lighthouse Industri 4.0. Saya rasa ini suatu event yang menarik dan akan tentunya lebih bermakna jika Anda hadir di dalam Indonesia 4.0 ya, pameran exhibition yang luar biasa di Jakarta, tepatnya di Jakarta Expo Kemayoran tanggal 23 sampai 24 Agustus 2023, Mas. Anda akan hadir di sana? Insya Allah akan hadir. Iya, pastinya Petrosi juga punya booth di sana ya. Jadi Anda hadir, para sobat transformasi digital, dan bisa bertemu muka langsung ya. Mungkin bisa minta tanda tangannya dari Mas Dendi nih, luar biasa pengalaman dan juga konsep mindsetnya. Udah growth mindset lah istilahnya kalau dalam startup, growth hacker istilahnya. Mungkin itu dari saya, Alexander Wantri, PD 4.0. Semoga berjumpa di podcast 4.0 berikutnya. Salam transformasi digital. Terima kasih loh Mas. Makasih Pak ya. Ya, makasih.